Halo, selamat datang di Sekolah Online Teknik Otomotif. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang rangkaian tahanan listrik yang digunakan pada teknologi otomotif. Pada umumnya rangkaian listrik dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah rangkaian seri dan yang kedua adalah rangkaian paralel. Ada juga rangkaian jenis ketiga, yaitu gabungan dari kedua rangkaian tadi yang dinamakan rangkaian seri paralel. Nah, ketiga rangkaian ini sudah umum digunakan pada sirkuit kelistrikan, baik di teknologi otomotif maupun di teknologi lainnya. Dan ketiga rangkaian ini merupakan rangkaian yang sangat krusial untuk dipelajari karena masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Mari kita lihat bagaimana bentuk karakteristik dari ketiga rangkaian ini. Yang pertama adalah rangkaian seri. Jika kita lihat pada electric wiring diagram atau diagram kelistrikan, rangkaian seri memiliki bentuk seperti ini, di mana rangkaian tahanannya itu disusun dalam satu jalur. Jika kita runut dari baterai, maka selanjutnya jalur tidak ada percabangan ataupun pembagian jalur. Dan pada bagian beban, rangkaian disusun seperti ini, sehingga untuk mendapatkan tahanan total, kita dapat langsung dengan mudah menjumlahkan kedua tahanan yang dirangkai seri, dan rumusnya dituliskan seperti ini. R0 yang merupakan tahanan total itu sama dengan tahanan 1 ditambah tahanan 2 ditambah tahanan N ataupun tahanan yang seterusnya jika dirangkai sebanyak N. Nah, di sini pengaplikasian dari hukum Ohm dapat diterapkan. Jika kita ingin mencari I, maka jika diketahui V dan juga R total, kita dapat mencari besar I. Nah, karakteristik dari rangkaian seri ini, arus yang mengalir di setiap titik perkabelan di sini itu besarnya adalah sama. Misal di sini besarnya 5 ampere, maka di titik ini pun 5 ampere, selanjutnya di titik yang ini pun besarnya sama 5 ampere walaupun telah melewati tahanan yang sama. Jika kita analogikan sirkuit kelistrikan ini sebagai rangkaian perpipaan air, misalnya kita analogikan baterai sebagai pompa air dan kabel adalah saluran air ataupun pipa. Maka di sini misal kita analogikan tahanan ini atau resistor ini kita analogikan menjadi sebuah kincir. Nah, maka dengan jalur pipa yang satu arah atau satu branch, maka besar arusnya itu sama di setiap titik. Nah, sedangkan pada aspek atau pada bagian voltase atau dianalogikan pada pada rangkaian pipa air, maka voltase ataupun tekanan air di titik yang setelah melewati resistor 1 itu berbeda dengan tekanan ataupun voltase yang ada pada titik setelah melewati resistor 2. Itu jelas jika kita analogikan kembali dengan kincir, maka air yang telah melewati kincir tekanannya dapat menurun, dan setelah melewati 2 kincir maka tekanannya makin menurun lagi. Nah, itulah dua karakteristik yang ada pada rangkaian seri dengan rumus yang cukup sederhana.
Selanjutnya mari kita lihat penghitungan sederhana dari rangkaian seri. Misal di suatu rangkaian voltase baterai sebesar 12 volt dan resistor 1 sebesar 2 ohm tahanannya, sedangkan resistor 2 sebesar 4 ohm. Maka untuk mencari resistor total atau R0, maka tinggal kita jumlahkan saja R1 dengan R2. Maka R1 tambah R2 sama dengan R2 ohm tambah 4 ohm sama dengan 6 ohm. Dan selanjutnya penggabungan resistor tadi, total resistor ini, kita dapat mencari besar arus dengan cara membagi voltase dengan total tahanan. Nah, maka dirumuskan seperti ini. I sama dengan V dibagi R. R-nya ini adalah R0. 12 volt dibagi 6 ohm, besar arusnya adalah 2 ampere yang ada pada setiap titik pada rangkaian seri ini. Selanjutnya, mari kita bahas tentang karakteristik dan bentuk dari rangkaian paralel. Nah, rangkaian paralel kita lihat ke bagian electrical wiring diagram ini. Rangkaian paralel memiliki 2 cabang atau branch, yang mana maksud saya tidak hanya 2 cabang ya, tetapi dalam contoh kali ini kita buat 2 cabang. Nah, cabang ini dapat berjumlah 3 ataupun 4 ataupun seterusnya. Tetapi intinya karakteristik dari rangkaian paralel ini, dari sumber arus ataupun power source, jalur ataupun branch itu dibuat menjadi cabang. Maka kita sebut ini adalah cabang pertama, sedangkan ini adalah cabang kedua. Di tiap-tiap cabang terdapat tahanan. Nah, rumus untuk mencari tahanan total pada rangkaian paralel itu ada 3 jenis, tergantung rangkaian yang disusun. Tetapi ini adalah rumus utama yang dapat digunakan pada setiap jenis rangkaian, yang mana R0 sama dengan 1 dibagi 1 dibagi R1 tambah 1 bagi R2 tambah 1 dibagi R ke N. Nah, rumus ini dapat digunakan di setiap jenis rangkaian. Nah, sedangkan rumus yang ini dapat digunakan pada jenis rangkaian tahanan yang berjumlah 2 cabang atau 2 branch. Sedangkan yang ini dapat digunakan pada tahanan yang berbeda, misalnya R1 6 ohm di contoh ini dan R2 3 ohm. Maka rumus ini dapat digunakan dan rumus ini pun dapat digunakan. Sedangkan yang ketiga, ini adalah rumus khusus jika kedua tahanan ataupun beberapa tahanan memiliki besar satu cabang tahanan yang besar tahanannya itu sama. Misalnya di sini R1 6 ohm dan R2 6 ohm, maka kita dapat menggunakan rumus ini. Dengan R1 6 dan N, misalnya ada 2 cabang, maka 6 dibagi 2. Nah, untuk mencari dua tahanan yang identik, kita dapat menggunakan rumus ini dan juga rumus yang ini. Oke, selanjutnya mari kita lihat contoh penghitungan pencarian arus total yang melewati sebuah rangkaian tahanan paralel. Pertama-tama kita harus menghitung tahanan total. Nah, pada titik ini tahanan total kita cari dengan rumus yang ini ataupun yang ini. Untuk mempermudah kita gunakan rumus yang ini untuk 2 tahanan. Nah, R0, maka R0 sama dengan R1 dikali R2 dibagi R1 tambah R2, maka 6 ohm dikali 3 ohm dibagi 6 ohm ditambah 2 ohm, dan hasilnya adalah 2 ohm. Nah, ini cukup unik karena berbeda halnya dengan rangkaian seri. Jika 2 tahanan ditumpuk seperti ini, maka tahanan totalnya adalah jumlah dari keduanya, 4 dan 2 menjadi 6. Sedangkan ini
6 dan 3 tidak menjadi lebih besar karena rumus yang seperti ini. Maka hasilnya rumus total itu lebih kecil dari besar tahanan yang paling kecil pada rangkaian ini. Misalnya yang paling kecil di sini 3, tahanan totalnya itu bahkan lebih kecil dari 3. Kita lihat hasilnya adalah 2 ohm. Nah, selanjutnya untuk mencari I sesuai hukum ohm, kita gunakan I sama dengan V dibagi R0, maka 12 volt dibagi 2 ohm sama dengan 6 ampere. Dan yang ketiga, ini merupakan gabungan dari kedua rangkaian tadi, yaitu seri dan juga paralel. Ini cukup sederhana, kita hanya menggabungkan kedua rumus ini untuk dapat mencari besaran manapun yang ingin kita cari jika dua besaran sudah kita dapatkan. Nah, rumusnya adalah ini, kita lihat ini adalah sama ataupun analog dengan rumus yang pada rangkaian paralel. Nah, ini merupakan R01. R01 adalah tahanan total yang ada pada bagian rangkaian paralel. Kita lihat pada titik-titik yang ataupun garis-garis yang merah ini adalah lingkup dari tahanan total dengan rangkaian paralel. Sedangkan R02 yang dikelilingi oleh garis-garis warna hijau ini merupakan gabungan tahanan yang jika rangkaian tahanan paralel sudah kita analogikan dengan satu tahanan total ataupun yang ekivalen, maka tinggal kita jumlahkan R1 dengan R01 di sini. Nah, seperti yang telah saya katakan, maka ini sama dengan rumus yang ini. Tinggal kita mencari tahanan total dengan bentuk rangkaian paralel. Selanjutnya R02 sama dengan R1 di sini ditambah dengan R01, maka R1 tambah R2 dikali R3 dibagi R2 tambah R3. Nah, dapat Anda lihat di sini seperti yang telah saya katakan, ini hanyalah gabungan dari dua jenis rangkaian, yaitu seri dan paralel. Jika kita bayangkan garis-garis yang berwarna merah ini mewakili satu buah resistor, yang mana satu buah resistor itu besarnya sama dengan R01, yang mana R01 ini merupakan rangkaian tahanan total yang berjenis paralel. Nah, mari kita lihat contoh penghitungan untuk mencari besar arus yang ada pada jenis rangkaian seri paralel. Pertama-tama kita harus mencari rangkaian total di bagian paralel terlebih dahulu. Yang rumusnya adalah R01 sama dengan R2 dikali R3. R2 yang ini dikali dengan R3 yang ini dibagi R2 tambah R3 sama dengan 2 ohm kali 2 ohm dibagi 2 ohm tambah 2 ohm sama dengan hasilnya adalah 1 ohm. Sekali lagi kita membuktikan kembali, bahkan dengan besar tahanan yang lebih besar dengan totalnya itu terbukti kembali. Dan selanjutnya setelah kita mendapatkan R01, selanjutnya kita jumlahkan R1 ini dengan R01. Maka R1 sebesar 5 ohm dan R01 1 ohm, totalnya adalah 6 ohm. Nah, dari sini kita dapat mencari besar arus yang mengalir pada arus total yang mengalir pada rangkaian ini, yaitu besarnya I sama dengan V dibagi R02, 12 volt dibagi 6 ohm sama dengan 2 ampere. Ini merupakan arus total yang mengalir. Nah, sebelumnya belum saya singgung, pada rangkaian paralel arus yang ada di branch kiri dan kanan itu berbeda karena besar tahanan yang dipasangkan
juga berbeda. Nah, itu merupakan karakteristik dari rangkaian paralel. Sedangkan karakteristik dari rangkaian seri paralel kita jumlahkan keduanya, maka karakteristik yang pertama adalah adanya penurunan tegangan atau voltage drop yang terjadi karena kita analogikan ini R1 telah menurunkan tegangan ataupun menjadi adanya voltage drop, dan setelah melewati R2 juga adanya voltage drop. Dan di bagian R2 dan R3 arus yang melewati besarnya berbeda jika tahanannya berbeda. Tapi dalam contoh kali ini besar R2 dan R3 besarnya sama, maka besar arus yang melewati R2, R3 besarnya sama. Dan total dari kedua arus pada branch kiri dan branch kanan itu besarnya sama dengan total arus yang melewati pada titik sebelum melewati percabangan, yaitu sebesar 6 ampere. Itulah penjelasan mengenai rangkaian tahanan listrik dari channel Sekolah Online Teknik Otomotif. Jika Anda memiliki saran ataupun pertanyaan, silahkan isi di kolom komentar. Terima kasih telah menonton.